Li'annaha sudah selesai diurai, berikutnya adalah awwalu. Awwalu dibaca rofa karena menjadi khabarnya inna. Dasarnya li inna anna laita lakinna la'al ka anna aksu malikana min amal. Mubtada nasab sebabnya inna anna laita la'alla dan lakinna ka anna. Maka mubtada jadi isimnya inna, khabarnya rofa jadi khabarnya inna. Maka mubtada jadi isimnya inna, khabarnya rofa jadi khabarnya inna. Itulah pengamalannya inna, menasabkan pada isimnya dan merofakkan pada khabarnya. Jadi kenapa awalu dibaca rofa? Karena awalu menjadi khabar daripada anna. Kalau diurai pada jilid 3 pertama, jadi bayangan titik atau koma itu termasuk juga amil nawasih di sini anna. Berarti awal kalimatnya adalah ha. Ha adalah domir, domir adalah ma'rifat. Ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Itu kalau yang di awal. Kembali pada pembahasan ini, awalu dibaca rofa karena menjadi khobarnya inna. Ingat, di jilid 3 dalam materi ini, di video yang saya tayangkan itu, ada pembagian khobar. Nah, skemanya, khobar dibagi dua, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad juga dibagi dua, ada mustaq, ada jamid. Yang masing-masing dibagi menjadi dua. Ada mudhaf, ada ghairu mudhaf. Artinya khobar mufrad jamid mudhaf, khobar mufrad jamid ghairu mudhaf. Khobar mufrad mustaq mudhaf, khobar mufrad mustaq ghairu mudhaf. Khobar yang kedua ada khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad dibagi menjadi dua, ada yang jumlah, ada yang syibh jumlah. Yang jumlah dibagi menjadi dua, ada jumlah ismiyah, susunan mubtada khobar, khobarnya. Khobarnya masih mengandung susunan mubtada khobar. Ada khobar berupa jumlah fi'liyah, khobarnya berupa susunan fi'il dan fa'il. Ada khobar itu syibh jumlah, yaitu khobar yang terdiri dari dhorof madruf atau berupa jar majrur. Nah, awalu di sini adalah menjadi khobar yang tergolong khobar mufrad jamid mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Sholatin. Li'annaha, karena sesungguhnya sholat zuhur awalu sholatin. Jadi khobarnya khobar mufrad jamid yang mudhaf. Bukan mustaq tapi jamid. Jamidnya yang mudhaf, bukan yang ghairu mudhaf. Awalu mudhaf, sholatin mudhaf ilaih. Nanti diurai. Jadi sekali lagi, awalu menjadi khobar apa di sini? Menjadi khobar yang terdiri dari mufrad jamid mudhaf. Baik, kita urai. Awalu tadi menjadi khobar. Dibaca rofa karena menjadi khobarnya anna. Sebab tidak khobar itu ada yang nasab jika menjadi khobarnya kana. Seperti di sebelumnya sudah disampaikan. Wa kana awwalu sholatin dharab fil islami adz-dzuhrah. Khobarnya dibaca nasab. Nah, awalu di sini menjadi khobar. Dibaca rofa karena menjadi khobarnya anna.
Pengamalannya ana adalah menasobkan pada isimnya dan merofakkan pada khobarnya. Kemudian sekarang uraian berikut ini, tanda rofaknya dengan apa awalu? Karena tanda rofa itu kan bermacam-macam. Ada yang rofaknya menggunakan alif. Jika itu bentuknya adalah isim tasniyah. Di jilid 2 sudah dijelaskan. Jadi tidak mesti rofa itu dengan satu jenis, satu macam. Dhamma saja umpama, tidak. Melihat daripada bentuk lafal itu sendiri. Kalau kemudian jamak mudzakkar salim kebetulan menjadi khobar, maka tanda rofaknya menggunakan waw. Begitulah seterusnya. Jadi melihat pada bentuk lafal tentang rofa. Awalu di sini tanda rofaknya dhammah. Kenapa menggunakan dhammah? Karena isim mufrad. Kalau tasniyah, rofaknya dengan apa? Dengan alif. Kalau jamak mudzakkar salim menggunakan apa rofaknya? Dengan waw. Itu. Jadi awalu di sini tanda rafanya menggunakan dhammah karena awalu adalah isim mufrad. Dasarnya farfa min dhammin wansiban fathan wajur kasron ka dzikrullahi abdahu yasur wadzim bi taskinin wa ghairu madukir yanubunahu ja'ahu bani namir. Rofa dhammana sofat hajazm sukun jar kasro dzikirlah Allah dengan tekun. Rofa dhammana sofat hajazm sukun jar kasro dzikirlah Allah dengan tekun. Inilah menjadi dasar rofa dhamma nasab fathah jar kasro jazm sukun. Awalu tanpa al dan tanpa tanwin. Kenapa dalam lafal awalu ini tanpa al tanpa tanwin? Karena menjadi mudhaf. Tidak al awalu, tidak awalun. Ibaratnya tidak li'annahal awalu, tidak li'annaha awalun, tidak. Tanpa keduanya, tanpa al dan tanpa tanwin karena menjadi mudhaf. Kalau awalu mudhaf, selain mudhaf itu ada mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaihnya awalu? Sedangkan mudhaf ilaihnya lafal sholatin. Itulah sebabnya awalu tanpa al dan tanpa tanwin karena menjadi mudhaf. Dasarnya nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhibka turisina wasani yajrur wanwi min au fi idha lam yasluh illa dhaka walla mahudha. Nun dan tanwin yang jadi mudhaf dibuang, mudhaf ilaih jar dan al mudhaf dibuang. Idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Bet ini menjelaskan nun yang menjadi mudhaf, nun jamak, nun tasniyah ketika mudhaf itu dibuang. Atau tanwin dibuang. Begitu juga lam. Yang kedua wasan yajrur. Yang kedua, bait yang kedua, apa wasan yajrur itu? Mudhaf ilaihnya dibaca jar. Dan mudhaf ilaih ini, gabungan keduanya ini, ada yang menyimpan maknanya fi, ada yang menyimpan maknanya min, ada yang menyimpan maknanya. Kalau tadi awalu itu menjadi mudhaf, maka sholatin menjadi mudhaf ilaih.
mudhaf ilaih hukumnya jar. Dasarnya nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhifka turisina fasani yajrur wanwi min au fi idha lam yasluh illa dhaka walla mahuda. Nun dan tanwin yang jadi mudhaf dibuang, mudhaf ilaih jar dan al mudhaf dibuang. Idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Menjadi dasar mudhaf ilaih hukumnya. Kalau sholatin tadi menjadi mudhaf ilaih dan mudhaf ilaih itu hukumnya jar, tanda jarnya sholatin itu menggunakan apa? Tanda jarnya kasroh. Tin. Karena isim mufrad. Dasarnya farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wadzim bi taskinin wa ghairu madzukir yanubuna ja'ahu bani namir rafa dhammana sofat hajazm sukun jar kasra dzikirlah Allah dengan tekun rafa dhammana sofat hajazm sukun jar kasra dzikirlah Allah dengan tekun. Itulah tanda jarnya lafal sholatin. Karena tanda jar itu tidak mesti kasroh. Bila tasniyah, maka tanda jarnya menggunakan ya. Dan apabila jamak mudzakkar salim, tanda jarnya juga menggunakan ya. Sholatin, kalau tadi awaluh tanpa al dan tanpa tanwin karena menjadi mudhaf, lalu sholatin menjadi mudhaf ilaih hukumnya jar, tanda jarnya sholatin menggunakan kasroh karena isim mufrad. Uraian berikutnya, sholatin ini dengan tanwin apa tanpa tanwin? Tentunya sholatin dengan tanwin karena tidak ada al. Tin, tidak awalu sholati, tapi dengan tanwin. Loh, kenapa kalau sholatin dengan tanwin? Karena tidak ada al. Dasarnya wa yukhdafut tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wa bil aksi kadza. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. Itulah kalau sholatin. Tapi kalau awalu karena menjadi mudhaf, dan mudhaf itu harus tanpa al dan tanpa tanwin. Atau nun tasnya dan nun jamak dibuang ketika menjadi mudhaf. Untuk sholatin kenapa dengan tanwin? Karena tidak ada al. Karena posisinya bukan mudhaf, tapi mudhaf ilaih. Jadi kalau mudhaf ilaih, kalau ada al tanpa tanwin, tapi kalau tidak ada al dengan tanwin. Itu kalau mudhaf ilaih. Sedangkan kalau mudhafnya tanpa al dan tanpa tanwin. Insyaallah berikut nanti akan ada uraian tentang susunan mudhaf dan mudhaf ilaih dan macam-macamnya.